warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentunya masih dalam program Kuitiau Ramadan, Talk with Ustadzah. Kali ini saya Nurul Firdausi Nuzula, nggak sendirian, ada Ustadzah kita yang akan menemani di acara Kuitiau Ramadan kali ini. Beliau adalah dosen dari UIN Wali Songo Semarang, S1-nya beliau ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, S2 Pendidikan Islam dan juga S3 Studi Islam. Beliau adalah Dr. Kurnia Muhajarah MSI. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aktivitas Ibu di kala pandemi ini tuh seperti apa? Banyak ngajar ya pastinya, banyak nulis juga. So far banyak baca. Alhamdulillah punya banyak kesempatan untuk bersama juga dengan anak-anak. Nah, kan Ibu juga sebagai guru ini. Nah, kalau sebagai dosen, apakah aktivitasnya masih bergelut di dunia kampus atau sudah work from home? Pasti dunia kampus itu memang nggak bisa ditinggali karena emang aktivitasnya sebagai dosen, dan begitu juga saya pastinya sebagai ibu juga jadinya lebih banyak sebagai guru, tapi gurunya juga guru di rumah dan juga mahasiswa saya. Tentunya juga ada pengabdian masyarakat walaupun tidak bisa full, jadinya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tema dari Kuitiau Ramadan kali ini yaitu sangat menarik. Kita akan membahas bagaimana menjaga sholat di bulan Ramadan. Nah, karena kebanyakan kita manusia itu kan kalau kita tidak ada asupan nutrisi, kegiatan kita terus aktivitas kita kan jadi melemah, berkurang gitu. Nah, bagaimana kita sebagai muslim tentunya untuk tetap menjaga sholat kita terutama pada bulan suci Ramadan ini. Monggo silakan. Oke. Terima kasih sekali Mbak host yang sangat cantik dan juga sangat fresh hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih juga untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat face to face dalam menghadiri acara Kuitiau Talk with Ustadzah in Ramadan. I think that's it. Yeah. And secondly, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Dan ketiga kalinya, perkenalkan saya adalah Kurnia Muhajarah, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Dalam tema yang diminta oleh host, saya diminta untuk sedikit berpresentasi, sedikit akan berbicara tentang sholat di bulan Ramadan. Nah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui adalah as-shalawatul mafruḍat khamsun. Jadinya ada 5 sholat wajib dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat secara lugatan hiya ad-du'a, artinya adalah doa. Namun secara syar'i, sholat artinya adalah segala sesuatu ibadah yang berkaitan dengan perkataan, juga perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dalam sholat ada sholat-sholat yang wajib, tentunya seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Namun ada juga sholat-sholat yang juga sebagai penunjang ibadah kita, yakni sholat-sholat sunnah. Ada banyak sholat-sholat sunnah yang kita juga bisa pelajari. Namun di antara banyak sholat-sholat sunnah yang kita ketahui, yakni tahajud, ada juga sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah ba'da sholatul maktubah, ada juga sholat duha, ada juga sholat taubat, ada juga sholat hajat dan berbagai macam sholat sunnah yang lain. Namun ada pula sholat yang khusus hanya dilakukan ketika Ramadan tiba, yaitu adalah sholat tarawih. Sebagaimana kita ketahui, wahai hadirin rahimakumullah, sholat tarawih adalah sholat yang hanya dilakukan pada Ramadan
tiba. Dan sholat tarawih artinya berasal dari bahasa tarwiyah artinya berhenti sejenak untuk beristirahat. Itu artinya pelaksanaan dari tarawiyah, pelaksanaan dari sholat tarawih hanya bisa dilaksanakan ba'da sholatul isya sampai qabla fajar tiba. Dan sholat tarawih pun beragam. Sholat tarawih pun ada yang dilaksanakan 8 rakaat, ada yang juga melaksanakan dengan 20 rakaat. Salah atau benar? Benar atau salah? Sama aja, semuanya juga benar. Berkaca dari kitab Al-Fiqh fi Madahibul Arba'ah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab yang kita tahu. Bila mana mazhab dari Syafi'iyah, dia akan melaksanakan di 20 rakaat. Namun mazhabnya Malikiyah akan melaksanakan 8 atau 20 rakaat. Dari mazhab Hanafiyah akan melaksanakan dari 8 rakaat. Namun dari mazhab Hambali dia akan melaksanakan dengan 8 atau 20 rakaat. It means it's just a choice. Gak ada hal yang perlu dipertentangkan antara 8 atau 20 rakaat. Semuanya sama-sama benar. Dan kita juga tahu Umar bin Abdul Aziz bahkan melaksanakan 36 rakaat. Bahkan Ibnu Taimiyah melaksanakan secara 40 rakaat. Jadi wahai teman-teman semuanya, sholat tarawih adalah sholat yang memang disyariatkan, yang sholat yang memang bisa kita pelajarin dan juga disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad saat Ramadan tiba, yakni di tanggal 23 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Itulah kenapa sholat tarawih yang dilaksanakan di awal Ramadan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW hanya pernah melaksanakan secara berjamaah di tanggal 23, 25 dan juga 27 Ramadan. Selebihnya Rasulullah tidak lagi mengatakan hal-hal yang selainnya. Jadi itulah mengapa sholat tarawih pastinya afdol. Namun sholat tarawih memang melengkapi sholat-sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang ada di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Di antara keutamaan sholat-sholat tarawih adalah menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Di antara sholat-sholat tarawih intinya adalah juga memperbanyak ibadah di bulan-bulan Ramadan. Lalu pertanyaan besarnya adalah, bila mana tarawih itu, bagaimana sih caranya kita sebagai umat Islam dalam menjaga pola agar kita bisa tarawih secara sehat? Yakni yang pertama, jangan terlalu banyak makan secukupnya dikala teman-teman itu sedang buka puasa. Jangan semuanya dibuat makan. Ya minumnya ya iya, ya kurmanya iya, ya es cendolnya ya iya, es telanya iya. Habis itu nanti harus makan berat. Semua makanan harus langsung dimakan ketika teman-teman berbuka puasa. Cobalah deh, jangan terlalu banyak bermakan-makan dalam berbuka puasa. Jadinya sekadarnya aja, sepertiga dari perut diisi dengan makanan, sepertiga yang lainnya juga diisi dengan air, sepertiga yang lainnya diisi juga dengan angin. Jadinya jangan semuanya diisi dengan makanan. Kedua, olahraga secukupnya. Jangan olahraga yang dari misalnya ba'da subuh sampai nanti menjelang maghrib olahraganya tenis, atau misalnya olahraganya yang sangat amat melelahkan. Atletiknya yang biasanya 3 jam, terus jadinya ketika Ramadan teman-teman bisa jadi 7 jam, oh please, itu sangat amat melelahkan. Jadinya olahraga yang ringan, perhatikan juga nutrisinya, dan ingat, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, perbanyaklah ibadah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada beberapa tips dari Ustadzah Kurnia. Nah, jadi tips yang pertama itu makan jangan berlebihan. Nah, makan jangan berlebihan ini kan biasanya nih, Ibu, teman-teman atau pemirsa Al-Mihrab itu setelah puasa itu kayak balas dendam seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kita tetap harus menjaga olahraga. Kita harus aktivitas yang gimana? Aktivitas yang tidak terlalu menguras tenaga kita, karena kita di sini kan masih dalam lingkup puasa. Nah, yang ketiga, kita juga harus menjaga nutrisi kita agar tetap badan kita tetap bugar seperti itu. Nah, meskipun berbeda pendapat ya terhadap beberapa madhab itu, namun dari perbedaan itu kan menghasilkan kerekatan yang sangat indah, sangat luar biasa sekali. Nah, ini kita dari tim Al-Mihrab sudah membuka open question dari sosial media Al-Mihrab di Instagram dan juga di Twitter. Bila pemirsa Al-Mihrab ada pertanyaan terkait bagaimana sih menjaga sholat kita di bulan Ramadan,
Nah, teman-teman pemirsa Al Mihrab bisa bertanya langsung di Instagram dan juga di Twitter Al Mihrab. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ustadzah tentang orang yang meninggalkan sholat tarawih dengan alasan sibuk? Monggo bisa dijawab. Bagaimana bila meninggalkan tarawih dengan alasan sibuk? Iya. Nah, sekarang nih, saya balik tanya nih, sibuknya sibuk karena apa? Sibuknya kalau sama pacarnya jangan. Tapi kalau misalnya sibuk di sini alasannya adalah dalam peron untuk mencari uang, untuk menafkahi istri dan anak, tapi posisinya ketika malam hari dan itu pun tidak bisa ditinggalkan, berarti